Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi thayyibin wa sahbihil muntajabin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Islam Ramah, kita akan mengaji akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti biasa, dalam sebulan terakhir kita terus menimba akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita umat Islam betul-betul mengalami krisis akhlak. Kita mengaku diri kita Muslim, tetapi disengaja atau disadari atau tidak bahwa kita mengalami krisis akhlak, dan pada akhirnya kehidupan kita diwarnai dengan kecurigaan, kebencian, dendam yang tidak pernah berujung, yang kemudian kita kehilangan elan persaudaraan di antara kita. Maka Rasulullah dan Allah sendiri mengingatkan kepada kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah mengingatkan kepada kita, sungguhnya dalam diri Rasulullah terdapat akhlak teladan yang sangat baik, dan kita sebagai umatnya hendaklah terus bercermin, belajar, mengambil hikmah dari akhlak yang terwujud dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Islam Ramah, pada kesempatan ini kita akan ngaji salah satu akhlak Rasulullah yang sangat penting sekali, adalah jangan menzalimi orang lain. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena kita lihat betapa di antara umat Islam, baik disengaja maupun tidak, mudah menzalimi orang lain, orang Muslim yang lain, dengan mencela, menghina, menuduh, memberikan predikat-predikat yang tidak pantas kepada saudara Muslim yang lain. Oleh karena itu Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari berpesan, inni haramtu dzulma ala nafsi, sungguhnya aku melarang kezaliman pada diriku. Jadi Rasulullah itu selalu dalam dirinya tumbuh kesadaran agar tidak menzalimi orang lain. Dan kita sebagai umat Rasulullah harus demikian. Inni haramtu dzulma ala nafsi. Ya Allah, saya tidak ingin menzalimi orang lain. Barangkan di media begitu banyak orang yang menggunakan surban dan jubah, tetapi tidak sadar bahwa ujarannya, ungkapannya itu menzalimi, menyakiti, melukai orang lain. Kenapa? Ya karena tidak ada akhlak dalam dirinya. Dia tidak betul-betul berpedoman kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam hadis selanjutnya, wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, dan aku menjadikan di antara kalian kezaliman itu sesuatu yang dilarang, sesuatu yang diharamkan. Fala tadzalamu. Di sini penting, maka kalian jangan saling menzalimi di antara kalian. Frase tadzalamu ini dari tafa'alu. Artinya apa? Kalau kita menzalimi orang lain, maka akan ada kezaliman serupa yang akan datang kepada kita. Maka berhati-hatilah, jangan mudah menzalimi orang lain. Kita harus memperbaiki diri kita, menjaga diri kita. Ku anfusakum, jagalah diri kalian. Wa ahlikum, dan keluarga kalian, naro, dari api neraka. Jangan suka menzalimi orang lain. Bahkan di dalam hadisnya Rasulullah bersabda,
ittaqi da'watal matlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Ini pesan Rasul penting sekali. Kalau kita menzalimi orang lain, maka berhati-hatilah. Kenapa? Karena khawatir orang yang zalimi itu mendoakan, berdoa. Fa inna laisa bainaha wa bainallahi hijab, bahwa doa orang-orang yang dizalimi itu antara dirinya dengan Allah tidak ada hijab, tidak ada pembatas. Artinya doa-doa orang yang dizalimi itu adalah doa-doa yang diistijabah, doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kemudian orang-orang yang kita zalimi, yang kita fitnah, yang kita provokasi berdoa, maka azab dan kerugian akan datang kepada orang yang menzalimi. Maka ini penting sekali, karena di samping kezaliman itu merusak tatanan masyarakat, karena akan dapat menciptakan kekacauan, kekisruhan, perpecahan, dan perselisihan, bahkan konflik dan perang. Tetapi doa orang-orang yang dizalimi itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita belajar dari peristiwa besar dalam sejarah ketika Rasulullah dizalimi oleh orang-orang Mekah di Quraisy. Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah bisa membangun peradaban besar di Madinah dan kemudian menginspirasi peradaban dunia. Maka Rasulullah seperti dia katakan tadi, inni haramtu zulma ala nafsi, aku tidak akan berbuat kezaliman sebagaimana orang-orang Mekah itu melakukan kezaliman terhadap saya. Karena kezaliman itu akan menyebabkan lahirnya kesedihan, kegelisahan, rasa sakit. Maka kita sebagai umat Rasulullah SAW harus selalu bercermin, introspeksi diri kita. Apakah yang kita lakukan ini masuk dalam kategori menzalimi orang lain? Karena di dalam Al-Quran disebutkan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khairu ummatin, sungguhnya kalian adalah umat yang paling mulia, umat yang paling baik, yang dihadirkan kepada seluruh umat manusia. Tugasnya adalah ta'muruna bil ma'ruf, mengajak pada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kepada kemungkaran. Nah, orang lupa bahwa tugas kita itu ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang pada kebaikan, baru mencegah, menjauhi kemungkaran. Kita harus menjadi contoh bagi saudara kita yang lain. Kita harus menjadi contoh bagi umat-umat yang lain, bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan pada hakikatnya adalah menebarkan kebajikan. Pada hakikatnya tidak akan dan tidak akan pernah menzalimi orang lain. Maka sahabat Islam ramah, kita harus betul-betul menjauhi kezaliman. Kita harus betul-betul tidak melakukan kezaliman, apalagi kezaliman yang dampaknya sangat luas pada peradaban bangsa, pada peradaban kemanusiaan. Maka kita sebagai umat Rasulullah harus memberikan contoh, harus membangun satu peradaban yang di dalamnya menebarkan kebajikan, peradaban di dalamnya yang memperkuat dan memperkokoh persaudaraan, peradaban yang menyemai persahabatan di antara sesama, tidak menzalimi
tidak menebarkan kezaliman, tidak melakukan kezaliman kepada orang lain. Maka sebagaimana pesan Rasulullah SAW tadi, kita diperintahkan untuk menanamkan nilai bahwa kezaliman itu adalah sesuatu yang haram, sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk kita lakukan. Maka kita harus berhati-hati. Kalau ada hal-hal yang tidak kita pahami, hendaklah kita klarifikasi, tabayun, tidak menebarkan fitnah, tidak menebarkan provokasi dan ancaman, tidak melukai perasaan orang lain. Maka kita harus betul-betul melatih diri kita agar selalu mengedepankan husnuzon, yaitu berbaik sangka. Kenapa? Karena kata Imam Syafi'i bahwa berbaik sangka itu akan memperkuat persaudaraan. Sebaliknya, berburuk sangka itu akan menciptakan permusuhan. Maka kita sebisa mungkin harus menjauhi buruk sangka. Wa ainus sukhti tumbiul masawi, bahwa buruk sangka, kebencian itu hanya menciptakan perpecahan. Sebaliknya, bahwa baik sangka itu akan membangun harapan, akan membangun persaudaraan. Toh kita sama muslim, toh kita sama warga negara. Maka kita akan mampu membangun peradaban besar jika kita betul-betul dapat menjauhi kezaliman. Karena kita tidak ingin ruang publik kita, masyarakat kita, bahkan mimbar-mimbar keagamaan kita menjadi tempat di mana ujaran kebencian disampaikan secara terbuka. Dan mari kita jadikan ruang publik dan mimbar keagamaan kita untuk mengajak orang kepada kebaikan, untuk mengajak orang beriman dan beramal saleh, untuk mengajak orang bekerja keras, disiplin, membangun persaudaraan di antara sesama. Kalau ada hal-hal yang muskal fihi, hal-hal yang itu masih belum dipahami, hendaknya tanyakan kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian tidak ngerti, kalian harus bertanya kepada orang yang lebih pintar, kepada orang yang ahli dalam berbagai persoalan. Jadi sahabat Islam ramah, mari kita mulai satu jalan baru, satu kebiasaan baru untuk tidak mudah menzalimi orang lain, untuk tidak sama sekali menzalimi orang lain. Kita harus menjadi umat Islam yang betul-betul memberikan keteladanan, mengerjakan kebaikan di antara sesama. Jangan pernah lelah untuk terus menyemai kebaikan kepada sesama, baik kepada sesama umat Islam maupun kepada umat agama-agama yang lain. Karena hakikatnya kita ini adalah umat yang terbaik. Karena hakikatnya kita adalah umat Rasulullah SAW, yang sekali lagi bahwa tidak ada rumus, tidak ada kamus kezaliman itu dibenarkan untuk disebarluaskan. Terutama sekali lagi di era media sosial ini, kita harus betul-betul menahan diri untuk tidak menebarkan kezaliman kepada orang lain. Mari kita budayakan menebar persaudaraan, menebar kebaikan kepada sesama. Mari kita isi negeri ini, dunia ini, masyarakat dan ruang publik kita dengan benih-benih kebajikan. Kalau itu sudah kita lakukan, maka kita betul-betul menjadi umat Rasulullah SAW.
Itulah kira-kira ngaji akhlak Rasulullah SAW. Kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.